Kita lihat kalender itu kan setiap hari ya, entah di ponsel, di dinding, atau di jam tangan. Kita pakai kalender buat ngatur hidup kita, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, kenapa ya bentuknya seperti ini? Ternyata nih, di balik kotak-kotak tanggal yang kelihatannya simple itu, ada ribuan tahun sejarah. Ada pertarungan ide astronomi, intrik politik, dan ya, jujur aja, ada banyak kekacauan juga. Yuk kita telusuri jejak waktu yang membentuk kalender kita. Oke, kita mulai dari teka-teki yang sebenarnya ada di depan mata kita. Nama bulan Oktober. Itu asalnya dari kata Latin octo, yang artinya 8. Sama kayak Desember dari decem, yang artinya 10. Tapi, loh kok Oktober jadi bulan ke-10 dan Desember bulan ke-12? Nggak nyambung kan? Nah, jawaban dari pertanyaan aneh ini ternyata adalah kunci buat membuka semua sejarah di balik kalender yang kita gunakan sekarang. Untuk menjawabnya, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Kita akan melakukan perjalanan waktu ke zaman Romawi kuno. Karena disinilah semua cerita kalender kita yang unik ini dimulai. Jadi gini, ini adalah kalender Romawi yang paling awal, ciptaan Romulus. Uniknya, kalender ini cuma punya 10 bulan, bukan 12 kayak sekarang. Kenapa bisa begitu? Soalnya ini tuh kalender buat para petani. Tujuannya simpel banget, buat nandain kapan harus mulai menanam dan kapan waktunya panen. Nah, bagi mereka, musim dingin itu ibarat waktu jeda. Nggak ada yang bisa dikerjain di ladang, jadi ya waktu seakan-akan berhenti. Bulan-bulan itu dibiarin kosong aja. Dan kalau kita bedah strukturnya begini nih, tahun itu mulainya di bulan Maret pas musim semi tiba. 4 bulan pertama namanya keren-keren, diambil dari nama dewa. Misalnya Martius atau Maret itu dari dewa Mars. Tapi setelah itu kayaknya mereka kehabisan ide deh. Jadi sisanya dinamain pakai angka aja. Quintilis bulan ke-5, Sextilis bulan ke-6, dan disinilah kuncinya. September itu bulan ke-7, Oktober bulan ke-8, dan seterusnya. Terus gimana nasib 61 hari di musim dingin? Ya itu tadi, dibiarkan begitu saja tanpa nama. Cuma jadi jeda kosong yang dingin di antara 1 tahun pertanian dan tahun berikutnya. Terus kok bisa semuanya jadi bergeser? Nah, ini dia penyebabnya. Raja Roma berikutnya, Numa Pompilius, merasa musim dingin gak bisa dong dibiarin kosong melompong. Akhirnya, dia nambahin 2 bulan baru, Januarius dan Februarius di awal tahun. Akibatnya, ya semua bulan yang tadinya pakai nomor jadi kedorong mundur 2 langkah. September yang tadinya bulan ke-7 jadi bulan ke-9. Oktober si bulan ke-8 jadi bulan ke-10. Dan lucunya, kesalahan penamaan ini kebawa terus sampai ribuan tahun kemudian, sampai ke kalender kita hari ini. Tapi ternyata masalahnya nggak selesai sampai di situ. Nambahin 2 bulan emang bikin kalender kelihatan lengkap, tapi itu sama sekali belum menyelesaikan teka-teki kosmik yang jauh lebih besar. Inilah inti masalahnya. Secara matematis, hitungan waktu yang dibutuhkan bumi buat mengelilingi matahari yang jadi patokan musim kita, itu angkanya nggak pas kalau dibagi dengan siklus bulan. Jadi ibarat ada 2 ritme alam yang penting banget, tapi keduanya jalan sendiri-sendiri, nggak sinkron. Dan ini jadi tantangan besar buat semua peradaban yang pernah coba bikin kalender. Sistem Romawi ini makin lama makin kacau. Para imam yang bertanggung jawab sering nambah atau ngurangin hari seenaknya, kadang buat kepentingan politik. Akibatnya, kalender jadi lari jauh dari musim yang sebenarnya. Coba deh bayangin, Anda nungguin musim semi yang hangat di bulan Maret, yang datang malah badai salju. Nah, kekacauan total inilah yang akhirnya bikin Julius Caesar turun tangan buat membereskan semuanya. Julius Caesar, dibantu para astronom, akhirnya menciptakan kalender baru yang jauh lebih akurat yang udah pakai sistem tahun kabisat setiap 4 tahun. Ini perbaikan yang luar biasa besar, tapi belum sempurna. Kalender Julian ini ternyata sedikit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisihnya cuma 11 menit setiap tahun. 11 menit. Kedengarannya sepele banget kan? Apalah artinya? Tapi gimana kalau kesalahan sekecil ini dibiarkan menumpuk terus selama katakanlah lebih dari 1.500 tahun? Nah, ini bisa jadi masalah yang sangat-sangat besar. Dan ini dia akibatnya. Selama berabad-abad, 11 menit itu terus numpuk. Sampai puncaknya di tahun 1582, kalender udah meleset 10 hari penuh. Ini bukan lagi sekedar masalah pertanian, tapi udah jadi krisis keagamaan. Paskah, hari raya yang sangat penting, jadi dirayakan di waktu yang salah. Kenapa? Karena patokannya, equinox musim semi, tanggalnya udah nggak sesuai lagi. Kalender buatan manusia udah terputus dari ritme alam semesta.
Nah, karena kondisinya udah darurat, perbaikan besar benar-benar diperlukan. Disinilah Paus Gregorius XIII masuk. Dia mengumpulkan para ahli matematika dan astronom terbaik untuk memperbaiki kalender sekali dan untuk selamanya. Solusi mereka, yang sekarang kita kenal sebagai kalender Gregorian, pada dasarnya itu seperti update software besar-besaran untuk waktu. Bagian pertama dari perbaikan ini, wah benar-benar drastis. Supaya kalendernya bisa sinkron lagi sama musim, Paus Gregorius melakukan sesuatu yang nggak terpikirkan. Dia menghapus 10 hari dari kalender. Jadi, di bulan Oktober 1582, orang-orang itu tidur pada tanggal 4 Oktober dan pas bangun keesokan paginya, tahu-tahu udah tanggal 15 Oktober. 10 hari itu lenyap begitu saja dari sejarah. Biar masalah yang sama nggak keulang lagi, mereka juga merancang aturan tahun kabisat yang lebih pinter. Aturan dasarnya sih tetap ada tahun kabisat setiap 4 tahun. Tapi ada pengecualian untuk tahun abad seperti 1900. Lalu ada pengecualian lagi untuk pengecualian itu, seperti tahun 2000. Sistem inilah dengan segala kerumitannya yang elegan yang kita pakai sampai sekarang buat menjaga waktu tetap sinkron. Jadi, setelah semua perbaikan dan kekacauan ini, apa sih yang tersisa di kalender kita hari ini? Ternyata yang kita lihat itu bukanlah sebuah sistem yang sempurna dan logis, melainkan sebuah artefak sejarah yang hidup. Dan mungkin ini dia poin utamanya. Kalender kita itu seperti cermin dari perjalanan manusia. Dari kebutuhan petani kuno, kebingungan para imam, kejeniusan para astronom, sampai kekuasaan kaisar dan paus. Jadi setiap kali kita menandai sebuah tanggal, sadar atau nggak sadar, kita sebenarnya sedang berpartisipasi dalam sebuah kisah yang sangat panjang tentang upaya manusia untuk menata alam semesta dan menemukan tempat kita di dalamnya. Ternyata kalender bukan satu-satunya jejak sejarah yang kita terima begitu saja. Coba deh pikirkan lagi. Kenapa 1 minggu itu 7 hari? Kenapa 1 jam harus 60 menit? Pertanyaan-pertanyaan itu juga punya jawabannya sendiri. Peninggalan apa lagi dari masa lalu yang tersembunyi di sekitar kita, yang kita pakai setiap hari dan sedang menunggu untuk ditemukan?